Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel Current Researches and Future Development Trend of Intelligence Robot Review bersama teman saya Miftahul Khairul. Pada artikel Current Research and Future Development Trend of Intelligent Robot, terdapat beberapa kata kunci, yakni Intelligent Robot, Human-Robot Collaboration, Driverless Technology, Emotion Recognition, Brain-Computer Interface, dan jaringan Big Data. Pada tahun 2015 menjadi saksi lahirnya robot cerdas dengan munculnya era kecerdasan buatan, teknologi robotika, teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan kecerdasan buatan semakin terintegrasi. Robot menyambut era kecerdasan baru setelah sekian lama berevolusi di era kelistrikan dan era digital. Seluruh proses tercermin pada 3 aspek, yakni pertama, teknologi industri tradisional seperti pengontrol, motor servo, dan peredam telah berubah menjadi teknologi kecerdasan buatan seperti visi komputer, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mendalam. Kedua, robot telah terintegrasi ke dalam masyarakat manusia lebih dalam, menarik perhatian dari pengguna industri dan komersil, keluarga, dan pengguna individu. Ketiga, hubungan manusia robot yang dulu saling independen digantikan oleh ikatan kolaborasi dan interaksi. Selanjutnya, status of intelligence robot yang akan dijelaskan oleh teman saya Saudari Miftahul Khairul. Dipersilakan. Yang kedua yaitu baru-baru ini produk robot cerdas populer bermunculan terus-menerus. Lembaga penelitian atau perusahaan robot di dunia telah mencapai terobosan penting di berbagai bidang, seperti robot kolaboratif lengan ganda, agen logistik cerdas, teknologi pengemudi tanpa awak, robot operasi dan rehabilitasi medis, robot layanan cerdas, dan robot khusus. Ketika pasar robot global terus berkembang, robot industri, robot khusus, dan robot layanan diterapkan ke bidang yang lebih luas, yang memungkinkan industri robot global menyaksikan babak baru pertumbuhan. Menurut gambar 1 yang mewakili ukuran robot global pada tahun 2017, seluruh nilai pasar robot global diperkirakan akan mencapai 232 miliar dolar AS pada tahun 2017 dan tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 2012 hingga 2017 hampir 17%. Robot industri menyumbang 14,7 miliar dolar AS, sedangkan robot layanan dan robot khusus masing-masing menghabiskan 2,9 miliar dolar AS dan 5,6 miliar dolar AS. Dalam tersebut, perkembangan industri robot akan dianalisis dari perspektif robot industri, robot servis, dan robot khusus. Penelitian teknologi dan status aplikasi pengemudi tanpa awak. Dalam mengemudi tanpa awak, menurut laporan yang ditulis oleh Intel Strategi Analitik pada 1 Juli, nilai kendaraan mengemudi otomatis diperkirakan mencapai 7 triliun dolar AS pada tahun 2050. Selain itu, teknologi yang aman dan andal itu akan melindungi banyak keamanan pengemudi dan secara signifikan menghemat waktu perjalanan. Perubahan besar akan terjadi dalam waktu perjalanan masyarakat di masa depan. Algoritma yang efisien dan andal, dukungan manufaktur dan sumber daya yang kuat, dan kebijakan yang menguntungkan adalah 3 kebutuhan untuk penelitian dan promosi teknologi mengemudi tanpa awak. Kemudian di China, proyek kendaraan tak berawak Baidu telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Proyek ini dimulai pada tahun 2013 dan mengembangkan mobil cerdas EU260 dengan baik BCF pada tahun 2016 yang dapat mencapai L4 Unmanned Driving. Kemudian Baidu meluncurkan program Apollo dan mengumumkan untuk membuka platform mengemudi otomatis.
berharap untuk memudahkan kesulitan transformasi dari produsen mobil tradisional. Pada bulan Maret 2017, Horizon Robotik mendirikan Autopilot R&D Center di Shanghai untuk menyediakan solusi perangkat lunak dan perangkat keras kecerdasan buatan yang berorientasi autopilot dengan kinerja berkualitas tinggi, konsumsi bayar rendah, dan biaya rendah. Next. Selanjutnya, teknologi kolaborasi manusia-robot. Robot kolaboratif manusia-mesin memainkan peran yang lebih penting dalam generasi baru robot cerdas. ISO mengeluarkan standar produksi robot kolaboratif terbaru pada tahun 2016 untuk mewujudkan koeksistensi yang harmonis. Robot kerjasama manusia-robot baru harus dijamin dalam keamanan, kenyamanan, adaptasi, dan pemrograman yang mudah. Keselamatan berarti melindungi orang dari kemungkinan cedera yang disebabkan oleh robot selama interaksi. Manusia dan robot dapat berinteraksi dengan bahasa alami, penglihatan, dan kontak taktil. Teknologi kunci yang harus dikuasai meliputi desain mekanisme variabel kekakuan, kopling fleksibel kaku, mekanisme pengambilan keputusan keselamatan yang berorientasi pada kerjasama manusia-robot, pemodelan lingkungan holografik 3 dimensi, tinggi sensor taktil, dan gaya presisi, dan algoritma analitik gambar. Di satu sisi, koeksistensi yang harmonis antara manusia, robot, dan lingkungan harus dipastikan. Di sisi lain, pertimbangan harus diberikan kepada kemampuan adaptasi robot terhadap lingkungan dan misi yang berbeda, sehingga mewujudkan kolaborasi robot dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya, mekanisme keputusan jaringan robot berdasarkan komputasi awan dan big data. Robot cloud adalah kombinasi dari cloud computing dan robotika. Cloud computing adalah mode komputasi berbasis internet, sumber daya dan informasi perangkat lunak, dan perangkat keras yang dapat dibagikan dapat ditawarkan ke terminal jaringan sesuai permintaan. Sebagai terminal jaringan, robot tidak perlu menyimpan semua data atau memiliki kemampuan komputasi yang sangat kuat, tetapi untuk menghubungkan server terkait untuk mengambil informasi yang diperlukan. Kesimpulannya, yaitu dengan perkembangan perangkat keras cerdas dan teknologi kecerdasan buatan, robot cerdas telah mencapai kemajuan luar biasa dan banyak digunakan dalam robot kolaboratif, logistik, dan pengemudi tanpa awak, perawatan medis, pendidikan, dan hiburan. Tuntutan pengguna yang beragam dan meningkatnya kemunculan teknologi baru mendorong robot untuk berkembang dengan cara yang sangat cerdas, adaptif, dan berbasis jaringan. Era robot cerdas telah tiba. Sebagai pasar robot terbesar di dunia, China akan merangkul peluang perkembangan besar serta tantangan besar. Saat ini, perkembangan robot cerdas di China masih tertinggal dari tingkat dunia. Penting untuk memahami situasi, menentukan status dan tujuan penggunaan, merumuskan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok, mengatasi teknologi utama seperti komponen inti, sensor baru, interaksi manusia-robot, dan kecerdasan buatan, menguasai tren pasar, membangun mekanisme pemantauan dan keamanan yang efektif dengan lancar, menyelesaikan transformasi, dan meningkatkan robot cerdas. Diyakini bahwa keinginan besar populerkan robot akan terwujud dalam waktu dekat dengan dukungan dan investasi pemerintah dan upaya terus-menerus dari para peneliti ilmiah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.